Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita, Fajar Iqyus Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal pedagogik matematika ya Bapak Ibu ya. Melanjutkan video part 6 kemarin, berarti ini sekarang part 7 ya Bapak Ibu ya. Seperti janji saya, jika video sebelumnya itu lebih dari 200 yang nonton, maka saya akan membuat video lanjutannya membahas soal-soal lagi, dan semoga Bapak Ibu semua bisa memahaminya dengan baik ya. Baiklah, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung sama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, seperti biasa Bapak Ibu, saya akan menampilkan soalnya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu men-screenshot atau menulisnya ya. Jika ingin menulisnya atau menjawabnya terlebih dahulu tidak apa-apa, dan mohon maaf saya tidak membuat PDF-nya ya Bapak Ibu, akan saya langsung menjawab melalui YouTube ini. Jadi sebagai gantinya silakan Bapak Ibu men-screenshot saja di bagian awal video ini ya. Baiklah Bapak Ibu, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, dan soal yang ke-8. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya ya Bapak ya. Oke. Baik, untuk nomor 1, pada saat pembelajaran kooperatif berlangsung untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Meminta siswa untuk bertanya dan diberi reward. B. Menerapkan pembelajaran NHT sehingga semua siswa siap untuk memberikan tanggapan. C. Tidak menyetujui pendapat yang diungkapkan dengan memberikan alasan. D. Memberikan arahan jika ada pendapat kurang benar. E. Menerapkan pembelajaran berbasis masalah sehingga semua siswa dapat mengajukan permasalahan dan yang lain menanggapi. Ini menurut saya itu adalah yang B ya Bapak ya, menerapkan pembelajaran NHT sehingga semua siswa tiap untuk memberi tanggapan. Alasannya itu semuanya memberi tanggapan ya. Itu jawabannya yang B. Lanjut nomor berikutnya. Pada saat terjadi diskusi kelompok untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Menerapkan pembelajaran jigsaw sehingga semua siswa dalam kelompok itu siap untuk memberikan tanggapan. B. Meminta siswa secara bergiliran untuk bertanya dan memberi tanggapan. C. Untuk menyetujui pendapat yang digunakan teman lain, siswa harus memberikan alasan yang tepat. D. Memberikan contoh dan cara memberi tanggapan jika ada pendapat kurang benar. E. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek sehingga semua siswa dapat mengajukan permasalahan dan yang lain menanggapi. Ini jawaban saya itu adalah yang A ya. Sini ada kata jigsaw ya. Bapak Ibu, triknya jika ada soal seperti ini, jika dia menerapkan metode pembelajaran yang membuat siswa itu aktif, maka kita pilih yang itu ya Bapak. Ya, biasanya jawabannya yang itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 3. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Nurul mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Nurul untuk merespon hal ini adalah A. Bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Dia memberikan tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. E. Memberi tanggapan kepada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Ini menurut saya adalah yang C ya Bapak ya. Kita tanya dulu kepada siswa apa pengertian dari jajar genjang dan apa pengertian dari trapesium ya.
untuk mengidentifikasi masing-masing ya. Baik, lanjut nomor berikutnya. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Hasti mengidentifikasi bahwa pi adalah bilangan rasional. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Hasti untuk merespon hal ini adalah, ini mirip seperti soal yang sebelumnya ya, nomor 3 ya. Cuman ini diganti aja ceritanya, ini pi ya, pi dan bilangan rasional. Lagi-lagi sama ya. Saya baca dulu pilihan gandanya. A. Bertanya kepada siswa berapa nilai pi. B. Bertanya kepada siswa apakah bilangan rasional sama dengan bilangan pecahan. C. Bertanya kepada siswa bilangan pi itu 227 atau 3,14 dan apa pengertian bilangan rasional. D. Memberikan tugas kepada siswa mencari literatur yang membahas pi. E. Memberi tugas kepada siswa mencari literatur yang membahas bilangan rasional. Oke, karena sama seperti soal yang sebelumnya, ini menurut saya adalah jawabannya yang C ya. Bertanya kepada siswa bilangan pi itu yang mana, 227 atau 3,14 dan apa pengertian dari bilangan rasional juga, seperti itu ya Bapak-Ibu ya. Baik, kita lanjut nomor 5. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menghitung perbandingan luas dua daerah dalam segitiga yang dipotong oleh suatu garis tertentu. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah ini sepertinya ada soal yang mirip ya, atau sama seperti part sebelumnya. Mohon maaf ya Bapak, ini ketidaksengajaan karena saya mengambilnya dari beberapa tahun sebelumnya ya. Bisa aja yang ini 4 tahun sebelumnya, yang satunya lagi 3 tahun sebelumnya, dan muncul soal seperti ini lagi gitu ya Bapak ya. Jadi sengaja saya keluarkan, tidak apa-apa supaya Bapak tahu soal ini sering keluar gitu ya. Seperti itu. Saya lanjut. A. Perpotongan garis dan segitiga. B. Perbandingan luas. C. Luas daerah segitiga. D. Segitiga siku-siku. E. Tinggi segitiga siku-siku. Ini jawabannya adalah luas daerah segitiga ya. Berarti jawabannya adalah C. Ini kata kuncinya ya, luas dua daerah. Baik, nomor berikutnya. Suatu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran aritmatika sosial adalah mengidentifikasi hubungan nilai keseluruhan, nilai unit, harga jual, dan harga beli. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Nilai suatu barang. B. Harga penjualan dan pembelian. C. Persentase untung dan rugi. D. Diskon pajak bruto dan neto. E. Bunga tunggal. Jadi jawabannya adalah nomor 6 itu adalah yang B ya, harga penjualan dan pembelian. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Suatu indikator dan dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai ialah A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2,0. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis-garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap Y. D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Ini jawabannya adalah, bentar mikir dulu ya Bapak ya. Yang lembar kerja ya, lembar kerja terstruktur ya. Nah ini lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik ya. Seperti itu ya Bapak ya. Ini menurut saya. Kalau Bapak punya jawaban lain silakan komentar saja di bawah ya Bapak ya. Baik, kita coba soal yang terakhir. Suatu indikator menyelesaikan operasi tambah pada bentuk aljabar. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai. A. Oh ini mirip ya seperti yang sebelumnya ya. Cuman dia aljabar ya. Kalau tadi apa? Kalau tadi garis sejajar ya. Nah ini soalnya berarti sering keluar ya. Slide PowerPoint dengan gambar buah jeruk dalam satu keranjang dan buah duku dalam dua keranjang. B. Video pembelajaran yang menampilkan orang memberi sejumlah buku dan sejumlah pensil. C. Memanfaatkan beberapa pensil dan beberapa buku yang dimiliki siswa. D. Lembar aktivitas siswa tentang makna suatu variabel bentuk aljabar, suku sejenis dan suku tidak sejenis. E. LKS yang berupa ringkasan materi dan kumpulan soal. Ya ini karena sama ya, kita pakai lembar aktivitas ya. Jawabannya yang D ya. Ya ini berarti kisi-kisinya sama ya berarti ya, karena soalnya mirip. Oke seperti itu ya Bapak ya. Oke, udah deh selesai 8 soal ya Bapak ya. Semoga bisa menjadi modal untuk persiapan Bapak semua tes. Semoga bisa lulus ya. Semuanya kita lulus, amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, jika
banyak yang nonton, lebih dari berapa ya, lebih dari 250 yang nonton, maka saya akan melanjutkan videonya ya Bapak ya, karena baik. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan dibantu like dan share ke teman-teman yang lain supaya video ini membantu kita untuk persiapan tesnya, dan supaya cepat 250 viewsnya, maka saya akan cepat upload video lanjutannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baiklah, saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.